Nama saya Dedi Bahtiar, NPM 02119181. Nama saya Syifa Malivia Pohan. Nama saya Fauzia Safitri, NPM 0211119138. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Fahri dengan NPM 0211119131. Pengertian e-procurement adalah suatu sistem pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan secara elektronik. E-procurement adalah integrasi dan pengelolaan elektronik terhadap segala aktivitas yang terkait dengan pengadaan. Tak terbatas pada permintaan terkait pembelian, pemesanan, pengiriman, hingga pembayaran antara perusahaan sebagai pembeli dan vendor sebagai supplier. Proses pengadaan barang atau jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web atau internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi, dan internet yang meliputi pelelangan umum. Prakualifikasi dan searching secara elektronik yang diselenggarakan oleh Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE. Latar belakang e-procurement ada 4. Yang pertama, tuntutan masyarakat dalam memperoleh informasi seluas-luasnya mengenai pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yang kedua, penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang ketiga, biaya operasional yang tinggi dikarenakan perlunya penyerahan dokumen fisik. Dan yang terakhir, proses administrasi yang memakan waktu dan biaya. Tujuannya yang pertama, untuk menciptakan transparansi, efisiensi, dan efektivitas serta akuntabilitas dalam pengadaan barang atau jasa melalui media elektronik antara panitia dan penerima jasa. Yang kedua, memudahkan searching dalam memperoleh data dan informasi. Yang ketiga, menjamin proses pengadaan barang atau jasa pemerintah berjalan lebih cepat dan akurat. Yang keempat, menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak yang sama bagi para pihak pelaku pengadaan barang atau jasa. Yang kelima, menciptakan situasi yang kondusif agar terjadi persaingan yang sehat antara penyedia barang atau jasa. Yang keenam, menciptakan situasi yang kondusif bagi para pemerintah. Tipe-tipenya yang pertama e-searching, yang kedua e-tendering, yang ketiga e-reverse auction, yang keempat e-informing, yang kelima web-based ERP, dan yang keenam IMRO. Perbedaan antara konvensional dan e-procurement. Konvensional. Yang pertama, pemasukan dan pengambilan dokumen dilakukan dengan tatap muka. Yang kedua, pengumuman hanya dilakukan di media cetak. Yang ketiga, daerah cakupan pemberitahuan terbatas. Yang keempat, terbukanya kesempatan untuk berkolusi antara panitia dan pengadaan penyedia jasa. Dan yang kelima, kurang transparan. E-procurement. Yang pertama, pemasukan dan pengambilan dokumen dilakukan melalui internet. Yang kedua, pengumuman hanya dilakukan di internet melalui website yang ada. Yang ketiga, daerah cakupan pemberitahuan sangat luas. Yang keempat, kesempatan untuk berkolusi antara panitia pengadaan dan penyedia jasa bisa dikatakan kecil. Dan yang kelima, lebih transparan. Kekurangan dan kelebihan e-procurement. Kekurangan. Yang pertama, sebagian kontraktor kurang memahami e-procurement. Yang kedua, lemahnya keamanan web di Indonesia jadi rawan terhadap kejahatan cybercrime. Yang ketiga, masih sulitnya pengaksesan untuk memantau pelaksanaan lelang. Dan yang keempat, peserta lelang harus mengambil NPL sebelum mengikuti lelang. Kelebihan. Yang pertama, penyedia barang atau jasa yang berminat mengikuti lelang cukup 1 kali registrasi. Yang kedua, pelaksanaan lelang dapat dipantau langsung. Yang ketiga, proses penawaran dilengkapi dengan sistem kunci publik sehingga keamanan data dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat,
respon yang cepat terhadap pertanyaan dan klasifikasi lelang. Yang kelima, adanya optimasi waktu proses pengadaan barang atau jasa. Yang keenam, komunikasi dilakukan secara online sehingga dapat meminimalisasi pertemuan antara penyedia. Dan yang ketujuh, mengurangi dan menekan biaya dari kedua belah pihak. Proses e-procurement. Yang pertama tuh, proses e-procurement itu mencari vendor dan produk yang diinginkan dengan menggunakan e-katalog, e-brosur, telepon, kunjungan langsung, dan lain-lain. Yang kedua, melakukan kualifikasi vendor. Dilakukan memilih vendor yang dapat diajak bekerja sama demi keperluan pengadaan perusahaan. Pemilihan vendor dapat dilakukan dengan pencarian informasi tentang vendor manakah yang sesuai dengan spesifikasi. Yang ketiga, memilih mekanisme seperti private, umum, lelang, barter, dan lain-lain. Yang keempat, melakukan perbandingan serta negosiasi mengenai kualitas barang, harga barang, metode pengiriman, dan lain-lain. Yang kelima, membuat kesepakatan kontrak untuk pembelian setelah negosiasi berhasil. Yang keenam tuh membuat purchase order atau PO. Yang terakhir, mengatur jadwal pengambilan atau pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibentuk sebelumnya. Kemudian melakukan pembayaran kepada vendor. Contoh penerapan e-procurement. Salah satu penerapan e-procurement saat ini dapat dilihat dari LPSI, layanan pengadaan secara elektronik yang dapat diakses pada link tersebut, di mana situs mencakup proses pengumuman pengadaan barang atau jasa sampai dengan pengumuman pemenang. Berbagai pengguna yang terlibat dalam penggunaan sistem ini pada LPSI, diantaranya pejabat pembuat komitmen atau PKK, unit layanan pengadaan ULP, atau pejabat pengadaan dan penyediaan barang dan jasa.